Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nurcahyani dari Prodi PBSDA 2019 Universitas Negeri Makassar. Bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan pelayanan yang profesional yang menguraikan pemahaman, penanganan, dan penyikapan tentang keadaan seseorang yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh kaidah-kaidah yang berlaku atau dalam kata lain disebut asas. Asas-asas tersebut harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Asas-asas tersebut merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 dari 12 asas bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke materi 6 asas BK, yang pertama perlu kita ketahui apa sebenarnya asas-asas itu sendiri. Jadi, asas-asas bimbingan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam sebuah pelayanan bimbingan dan konseling. 6 asas BK yang akan saya jelaskan ialah yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas keterbukaan, asas kemandirian, dan asas kegiatan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Contoh dari asas kerahasiaan, ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan individu atau siswa yang bermasalah. Masalah biasanya merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling, siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui oleh orang lain termasuk konselornya. Yang kedua ialah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ialah asas yang menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan peserta didik mengikuti dan menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Contoh dari asas ini yaitu para penyelenggara bimbingan dan konseling hendaknya mampu menghilangkan rasa bahwa tugas kebekaan itu merupakan sesuatu yang memaksa diri mereka. Lebih disukai lagi apabila petugas itu merasa terpanggil untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ialah asas kekinian. Asas kekinian ialah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Contoh dari asas ini yaitu pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien saat ini. Artinya, masalah-masalah yang ditanggulangi dalam proses bimbingan dan konseling yaitu masalah yang sedang dirasakan oleh siswanya. Selanjutnya ialah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang tidak kontradiktif dengan asas kerahasiaan. Karena keterbukaan yang dimaksud menyangkut kesediaan menerima saran-saran dari luar dan kesediaan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Contoh dari asas ini yaitu siswa yang dibimbing diharapkan dapat berbicara secara jujur dan berterus terang tentang dirinya sehingga pemecahan dan pengkajian tentang berbagai kekuatan dan kelemahannya dapat dilakukan. Selanjutnya ialah asas kemandirian. Asas kemandirian yakni peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Contoh dari asas ini yaitu siswa yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan kepada konselor. Ciri-ciri kemandirian pada siswa yang telah dibimbing ialah yang pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. Yang kedua, menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk dan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir ialah mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Kemandirian dengan ciri-ciri umum di atas haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peranan klien dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ialah asas kegiatan.
Asas kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Contoh dari asas kegiatan yaitu guru pembimbing atau konselor harus dapat membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam proses konseling. Demikianlah penjelasan saya mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.